Halo, selamat pagi. Pagi ini saya akan berbagi sedikit tentang Presto karena sampai tanggal 18 nanti dan mungkin ke depan kita belum tahu, kita masih PJJ. Jadi untuk penilaian, teman-teman, jika teman-teman menilai lebih dari 1 KD untuk satu mupel, sekali lagi lebih dari 1 KD untuk satu mupel. Jadi 1 KD untuk beberapa mupel, satu mupel untuk beberapa KD gitu, teman. Aduh, kacau, sarapannya kurang enak ini kayaknya ya. Ya, kita bisa menggunakan fitur untuk satu lembar penilaian, bukan satu lembar sih, satu set penilaian untuk beberapa KD tersebut. Oke, berikut ini saya akan sharekan caranya, teman-teman. Karena saya tidak bisa masuk ke akun saya sendiri, ya, jadi saya pakai punya Misnada. Saya nggak bisa masuk, mau pakai yang dari Presto saya nggak bisa masuk, pakai saya sendiri juga nggak bisa masuk. Jadi nggak tahu saya bisa masuknya nanti kayak gimana lah, nggak tahu nanti ya. Nanti Sardani yang akan mengurus bagian itu, saya kurang paham. Oke, setelah teman-teman masuk ke akun masing-masing di Presto, silakan klik kegiatan belajar mengajar, kemudian klik evaluasi kegiatan belajar mengajar, kemudian evaluasi. Ya, oke, silakan susun evaluasi baru. Sebetulnya dari dashboard itu bisa langsung sih. Kalau teman-teman lihat di dashboard juga ada nih susun materi baru, evaluasi baru. Ini bisa langsung diklik di sini. Tapi tadi saya masuknya kegiatan belajar, evaluasi, sama aja kok nanti ujungnya. Ya, banyak jalan ke Roma. Oke, banyak jalan. Nah, Misnada mengajar mengampu matematika di kelas 6 Abraham, Caleb dan Yuel dan Elisa kelas 6. Bisa bentuk tampilan data segala macamnya ya. Oke. Kemudian setelah itu susun evaluasi baru. Klik susun evaluasi baru. Ya, ulangi. Klik susun evaluasi baru. Iya. Oke. Lalu silakan masukkan judul, misalnya penilaian harian, materinya kalau nggak salah kemarin kelas 6, itu volume 5 ya, kemarin itu ya. Oke, tipenya, nah ini berkaitan dengan nilai yang keluar. Kalau kita set ulangan, set penilaian akhir semester atau tengah semester gitu, ujian sekolah, nilai tidak muncul. Tapi kalau teman-teman mau masukkan pengen menunjukkan nilai itu terhadap siswa, pakai formatnya yang tipenya latihan ya. Untuk soalnya silahkan teman-teman sesuaikan. Saya ingin coba buat dengan pilihan ganda 4 opsi, kelas 1 sampai 3, 3 opsi, 1 sampai 3, 3 opsi, kelas 4, 5, 6, 4 opsi ABCD ya. Jangan nyeleneh EFGH gitu, jangan ya, pakai ABCD aja teman-teman. Kemudian metodenya ini teman-teman silahkan mau urut ABCD ya. Jadi nanti pilihan jawabannya, soalnya misalnya pilihannya merah, biru, kuning, hijau, merah, biru, kuning, hijau. Kalau urut, maka semua siswa akan mendapat pilihan jawaban merah, biru, kuning, hijau. Tapi kalau pilihan opsi jawaban acak, maka di siswa yang pertama bisa muncul merah, kuning, hijau, di tempat yang lain bisa biru, kuning, merah, hijau, atau lain sebagainya. Kemudian yang perlu teman-teman ganti berikutnya adalah KKM ya. KKM yang kita masukkan adalah KKM Mupel, bukan KKM sekolah. KKM Mupel kita, contohnya kalau matematika itu 65. Oke. Setting score poinnya biarkan saja. Nah, ini di sini yang membedakan teman-teman. Kalau satu penilaian ini untuk menilai 2 atau lebih KD, satu penilaian itu untuk menilai 2 atau lebih KD, maka ininya bisa terserah teman-teman. Jadi teman-teman satu penilaian ini bisa masuk sampai 30 KD. Gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau membuat 2 penilaian atau 2 KD, penilaian 2 KD, maka masukkan di sini. Oke, tambah kop tidak perlu. Ini acak. Jadi soal nomor 1 di tempat Anda belum tentu nomor 1 di tempat anak. Tapi di analisis nilai dan soal, nomor 1 tetap nomor 1. Jadi tidak ada masalah. Walaupun muncul di tempat siswa nomor 7, tetap itu diperhitungkan sebagai nomor 1. Begitu ya teman-teman. Oke, jika teman-teman juga akan menambahkan uraian atau isian singkat, silakan klik ini untuk isian singkat, ini untuk jawaban uraian. Tapi untuk dua
pilihan ini, isian singkat dan uraian, pada akhirnya teman-teman harus mengkoreksi sendiri. Jadi nilai yang pertama muncul di daftar nilai adalah nilai dari pengisian pilihan ganda, karena langsung dikoreksi oleh Presto. Tapi setelahnya jika teman-teman menggunakan isian singkat dan uraian, teman-teman harus mengkoreksi manual. Setelah itu baru muncul nilai akhirnya. Ya, oke. Nah, ini tampilan kunci dan koreksi setelah selesai. Teman-teman dipersilahkan mau memunculkan atau tidak. Oke, ini waktu, settingan waktunya. Ini mulai. Biasanya karena di SD kita kadang-kadang gadget dibawa orang tua dan ada orang tua yang kerja di luar kota sehingga bisa mengerjakannya, waktunya agak tidak bisa di hari tersebut. Maka biasanya kadang-kadang saya selesainya dikosongkan. Seperti ini. Is it okay? Ya. Kemudian durasi ini sekali lagi kita menganut pembelajaran tuntas, teman-teman. Pembelajaran tuntas adalah melaksanakan pembelajaran, penilaian, latihan, dan penugasan sebisa mungkin itu dilakukan di jam pelajaran. Kecuali memang kokurikuler. Kokurikuler itu adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang membutuhkan kegiatan di luar kelas atau di luar sekolah, tapi materinya berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Sekali lagi, kokurikuler bisa dilakukan di luar jam pelajaran. Pendamping kurikulum, ya, pendamping pembelajaran di kelas, yang mendukung, yang mensupport. Begitu, teman-teman. Kemudian durasinya makanya berkaitan dengan jam pelajaran. Kita menganut 35 menit per jam pelajaran, sehingga total 70 menit, maka teman-teman bisa atur misalnya 1 jam, sehingga ada 10 menit untuk 5 menit untuk pembukaan, 5 menit untuk penutup. Teman-teman tidak cuma share link saja, tapi teman-teman bisa menyapa, menanyakan apakah ada materi yang tidak dipahami atau bagaimana. Kemudian waktu penutup apakah ada pertanyaan yang membingungkan atau sebagaimana. Jadi saya sarankan waktu durasinya adalah 1 jam. Oleh karena itu soal-soal yang teman susun sebaiknya berdasarkan durasi ini. Kesulitannya pun berdasarkan durasi yang teman-teman tentukan. Nah, ini untuk mengatur masing-masing kelas, sedangkan yang di bagian bawah ini langsung secara umum. Jika saya ketik 1 di sini 1 jam, maka semua di atas ini 4 kelas yang diampu sama Miss Nada akan 1 jam semua. Begitu. Kemudian disimpan. Ya, kemudian di bawah sini kalau teman-teman sudah selesai membuat wadah untuk membuat soalnya. Nah, kalau sudah, teman-teman klik butir soal. Ulangi, setelah teman-teman simpan, ya, tadi simpan, ya, kemudian teman-teman klik butir soal. Nah, butir soal ini untuk menambahkan soal-soalnya. Oke. Nah, di sini karena tadi saya masukkan 2 KD, maka di sini ada KD berapa, Kak, teman-teman tambahin. Misalnya KD 3. Nah, ini kasih misalnya KD 3.1. Ya, oke. Simpan. Sebentar. Ya, di sini KD 3.1 muncul. Nanti ada bagian kedua, di sini ada juga KD yang lain. Teman-teman bisa tambahkan misalnya KD 3.2. Ditambahkan keterangan di belakangnya misalnya dengan memperhatikan siswa dapat menghitung dengan tepat luas permukaan limas segi 4 dan limas segi 3. Misalnya seperti itu. Teman-teman tidak mau nambahkan kode, tidak sekedar kode, tapi masukkannya dengan itu juga bisa. Oke, simpan. Ya, ini belum muncul. Nah, ini di sini sudah muncul, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, 31, teman-teman klik saja tulis bagian soal 1. Begitu ya. Blank, 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 bling, blung, blank, blong, blong. Gitu ya. Selesai. Oke, terus lalu tambahkan untuk bagian yang kedua, tambahkan bla 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 bla, selesai gitu ya. Kalau sudah baru dipublish. Nah, nanti teman-teman
Nanti kalau sudah teman-teman untuk nah di sini, nah teman-teman bisa kalau mau lihat penilaiannya, ini dari daftar nilai. Oh, iya ini karena belum ada. Nanti akan ada muncul ini contoh penilaian yang kalau ini daftar nilai yang kalau teman-teman bisa download, kemudian sebentar, saya stop sharing dulu. Nah, nanti kalau sudah selesai membuat soal dan kemudian dibagikan, teman-teman bisa download soalnya, download daftar nilainya, maka daftar nilai akan tampak seperti ini. Ini daftar nilai ulangan saya. Daftar ulangan saya pakai 3 penilaian, yang ini teman-teman. Dalam satu penilaian ada 3 KD yang dinilai, nilai 1, 2, 3. Teman-teman bisa ambil dari sininya, ya. Oke, nih. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Kalau tadi Miss Nada membuat soal 2 KD, maka nilainya hanya akan muncul 2. Kalau 3 ya 3. Ya, kalau 10 ya 10. Ya, tapi mohon teman-teman juga bijaksana dalam cakupan KD-nya. Kalau memang KD-nya tidak terlalu sulit, silahkan beberapa KD bersamaan. Tapi kalau memang KD-nya sulit, tolong dipertimbangkan kemampuan dan kapasitas siswa untuk melakukan penilaian. Kalau memang sulit ya 1 atau 2 lah maksimal. Kalau memang terlalu sulit ya 1 cukup penilaiannya. Diberi jeda waktu, penilaian berikutnya baru melanjutkan KD yang berikutnya. Begitu teman-teman. Ini 1 lembar penilaian, bukan 1 lembar penilaian ya. 1 set penilaian untuk menilai beberapa KD secara bersamaan. Oke, sekali lagi nanti ini muncul di daftar nilai. Setelah anak-anak mengerjakan, ini ada siswa yang sedang mengerjakan sebetulnya daftar nilainya. Saya download waktu ada siswa mengerjakan, ini belum selesai. Setelah ada siswa mengerjakan atau setelah saya mengerjakan, maka nilainya bisa di-download dan muncul 3 nilai ini, teman-teman. Ya, oke. Nah ini, oke. Nah seperti itu teman-teman. Jika ada yang masih mau ditanyakan, silakan tanyakan ke tim kurikulum, ke saya, ke Miss Nada atau ke Serdani. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.